Welcome to my channel. Don't forget like, jangan lupa komen. Ada tak lupain subscribe. Ini profil saya, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian yang di sana keadaannya baik-baik saja ya. Nah, bagaimana hari ini? Semangat untuk belajar? Pastinya semangat dong untuk belajar matematika lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kakak akan mengajarkan tentang aritmetika sosial. Sudah tahu nggak apa itu aritmetika sosial? Sebelum kita lanjut, apa sih itu aritmetika sosial? Nah, kita lihat video yang satu ini dulu nih, kawan-kawan, supaya kalian paham apa sih itu aritmetika sosial. Yuk kita sama-sama melihatnya. Nah, bagaimana? Sudah lihat videonya? Kira-kira dari video tadi apa yang kalian tangkap? Yang pertama, ya betul sekali, ada penjualan. Nah, pembelian, apa lagi? Ada untung, pastinya ada rugi juga. Jadi, video tadi itu merupakan pengantaran tentang aritmetika sosial, supaya kalian juga mudah paham apa itu aritmetika sosial. Dilihat dari definisi, aritmetika sosial sendiri adalah istilah dalam matematika yang merujuk pada perhitungan dengan uang. Pastinya kita akan belajar tentang uang nih kawan-kawan. Tahu kan uang? Berbicara tentang uang, pastinya kalian sudah tahu uang itu untuk apa dan bagaimana. Nah, selanjutnya pembahasan dari aritmetika sosial itu yang pertama ada keuntungan, selanjutnya kerugian, bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Nah, yang pertama, untung atau disingkat dengan U adalah selisih antara harga jual atau HJ dengan harga beli, di mana harga beli kurang dari harga jual. Untuk mencari untung, maka kita pakai rumus harga jual dikurang dengan harga beli. Sedangkan untuk mencari persentase untung, maka memakai rumus untung per harga beli dikali 100%. Dan untuk mencari besar untungnya, kita pakai persen untung per 100% dikali harga beli. Contoh, kalian beli sepatu seharga 100.000. Nah, ternyata sepatu itu nggak cocok dengan kalian. Jadi, kalian mau jual dengan harga 120.000. Nah, bagaimanakah untungnya? Untuk mengetahui untungnya, maka kita pakai rumus yang tadi. Apa rumusnya? Kita tulis dulu. Jadi, diketahui harga beli sama dengan 100.000. Harga jualnya mau dijual dengan harga 120.000. Jadi perlu kalian ketahui, kalau kalian bingung apa harga beli dengan harga jual, supaya kalian paham dengan kehidupan sehari-hari, biasanya harga beli itu tadi kan ini disingkat dengan harga beli sama dengan harga jual. Jadi saya tulis di sini.
biasanya orang lebih identik dengan harga beli itu disebut juga modal. Sedangkan harga jual yaitu berapa ya kita ingin menjual barangnya, seperti itu. Jadi supaya mudah dipahami, harga beli itu sama dengan modal. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita pakai rumus. Jadi untung itu saya singkat dengan U. Apa rumusnya tadi? Jadi rumusnya itu untung harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya berapa? 120.000. Dikurang 100.000. Nah, untungnya sama dengan 20.000. Jadi ini untungnya, adik-adik. Mudah kan untuk mencari untung? Jadi untuk mencari persentase untungnya kita pakai rumusnya lagi. Persentase untung. Rumusnya tadi ada yang di layar sebelumnya. Jadi untuk mencari persentase untung itu U per harga beli dikali 100%. Jadi berapa untungnya? Jadi untungnya tadi 20.000. Kita tulis 20.000 per harga beli berapa? 100.000 dikali 100%. Nah, melihat dari soal ini, kira-kira bagaimana untuk menghasilkan persentase untungnya? Jadi 100-nya kita coret ya seperti ini, habis. Nah, kita lihat bisa kan? 1, 2, 3, cukup juga 1, 2, 3. Oke. Jadi sisa 20/1%. Nah, di dalam matematika itu 1 itu dianggap tidak ada atau sama halnya 20%. Jadi ini persentase untungnya. Nah, sini kan udah tadi untuk mengetahui untungnya, persentase untung. Selanjutnya kita mau cari besar untungnya. Besar untung. Nah, apa rumusnya? Rumusnya persen untung per berapa? 100% dikali harga beli. Jadi ini rumus yang ini cuma diputar-putar saja. Jadi kita masukkan nilainya berapa untungnya? Jadi untungnya 20%. 20% per 100% dikali harga belinya. Nah, persennya kita habiskan. Apa lagi yang bisa? Jadi ini lagi dan ini. Ya, jadi hasilnya sama dengan 20.000. Jadi jelaskan adik-adik bagaimana cara mencari untung, persentase untung. Hasilnya untungnya 20.000, persentase untungnya 20% dari 100.000 ke 120. Untuk besar untungnya ini. Jadi cuma diputar-putar, tapi supaya lebih saya rasa adik-adik sudah paham bagaimana, ya. Selanjutnya rugi atau biasa disingkat dengan huruf R adalah selisih antara harga jual atau HJ dengan harga beli atau HB. Jadi harga beli lebih besar dari harga jual. Sedangkan rumus dari rugi adalah harga beli dikurang dengan harga jual. Untuk mencari persentase rugi, maka kita pakai rumus rugi per harga beli dikali 100%. Sedangkan untuk mencari besar rugi, kita pakai rumus persen rugi per 100% dikali HB. Selanjutnya rugi, di mana rugi selisih antara harga jual dengan harga beli. Jadi sama tadi dengan untung, tapi bedanya terletak pada jika untung harga beli kurang dari harga jual, sedangkan rugi
harga beli lebih besar daripada harga jual. Jadi itu bedanya. Nah, contohnya apa? Contoh rugi itu misalkan kalian punya laptop. Ternyata beberapa bulan kemudian laptopnya bermasalah. Jadi kalian ingin menjual kembali dengan harga 2.500.000. Kan harga belinya tadi laptop seharga 3 juta. Kalian mau jual kembali dengan harga 2.500.000. Nah, kita tentukan dulu. Harga belinya sama dengan 3 juta. Sedangkan kalian ingin menjual dengan harga 250 karena laptopnya kan bermasalah. Jadi, bagaimana cara mencari berapa besar kerugiannya? Jadi kita pakai rumus yang ada di layar tadi. Untuk mencari rugi, saya singkat rugi dengan huruf R. Harga beli dikurang harga jual. Berapa harga belinya? 3 juta. Dikurang 2.500.000. Sorry. Jadi di sini 2.500.000. Dikurang 2.500.000. Nah, berapa? 3 juta dikurang 2.500.000, hasilnya sama dengan 500.000. Ini ruginya. Selanjutnya kita mau cari persentase rugi. Persentase rugi. Apa rumusnya untuk mencari persentase rugi? Jadi untuk mencari persentase rugi, rumusnya adalah R per harga beli dikali 100%. Berapa ruginya? Ruginya sama dengan 500.000. Harga belinya 3 juta dikali 100%. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi ininya bisa kita hilangkan. Nah, yang di atas bisa kita bagi dengan yang di bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sisa 50 dibagi 3 sama dengan berapa nih? Berapa nih adik-adik jawabannya? Ya, betul. 16,6667, tapi kita bisa tulis dengan 16,67%. Jadi ini persentase ruginya. Selanjutnya kita mau cari besar ruginya. Besar rugi. Bagaimana rumus mencari besar rugi? Sama tadi dengan yang untung, hanya saja kita pakai persen rugi per berapa? 100% dikali harga beli. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi persen rugi sama dengan 16,7. Nah, 100% dikali berapa harga belinya? 3 juta. Caranya ini bisa kan? Berapa 16,67 dikali 30.000, hasilnya 500.000. Jadi sama tadi pengerjaannya dengan rugi, hanya saja terletak dari rumusnya. Jadi inilah ruginya sama dengan 500.000, persentase ruginya sama dengan 16,67%. Oke. Selanjutnya itu harga pembelian dan harga penjualan. Jadi ada rumus
mencari harga jual dan harga beli. Jadi untuk mencari harga jual, rumusnya itu harga jual ditambah dengan untung. Sedangkan harga beli, caranya itu harga jual dikurang dengan untung. Sebelumnya, untuk soal seperti ini, biasanya kalian disuruh berapakah keuntungan dari berapa persen barang ini misalkan. Jadi seperti itu. Misalkan kalian pergi ke toko membeli tas dengan harga 250.000. Nah, ternyata kalian dapat diskon 25%. Nah, kita mau ketahui berapa 25% dari 250.000. Jadi kita tulis dulu biayanya, biaya tas seharga 250.000 dengan diskon 25%. Bagaimana caranya kita mengetahui 25% dari 250? Jadi caranya itu 25% karena per 100 itu sama dengan 100%. Nah, dikali dengan biaya tasnya 250.000. Jadi kita kerjakan, yang bisa kita bagikan. Nah, seperti ini. Berapa hasilnya? 25 dikali 2.500. Berapa? Jadi hasilnya sama dengan 67. Berapa? 62.500 ya? 62.500. Jadi ini untungnya. Jadi ini nih hasilnya dari 25% dari 250 sama dengan 62.500. Apa gunanya? Digunakan untuk apa ini? Jadi digunakan untuk ada tadi rumus sebelumnya, harga pembelian dengan harga penjualan, di mana untuk mencari harga belinya berapa kalian harus bayarkan, berapa uang yang harus kalian bayar untuk membeli tasnya dengan 25%. Jadi HB-nya atau harga belinya, apa rumusnya tadi? Harga jual dikurang harga beli. Ya, harga jual dikurang untung. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi pengerjaannya itu berapa harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Berapa harga jualnya? Jadi harga jualnya 250.000. 250.000 dikurang berapa untungnya tadi? 62.500. Jadi berapa uang yang kalian harus bayarkan ke kasirnya? Jadi harga yang kalian bayar adalah 187.500. Nah, ini hasilnya 25% dari 250. Nah, ini harga yang kalian bayarkan ke kasir. Jadi untung kalian 62.500. Kalian mau jual lagi barangnya. Kalian mau jual tasnya ke temannya kalian. Jadi kalian bisa jual dengan harga berapa? Caranya harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Berapa harga belinya tadi? 187.500 ditambah 62.500. Jadi harganya 250.000. Jadi seperti ini, harga beli, harga yang kalian bayarkan ke kasir, sedangkan harga jual jika kalian ingin menjual kembali tas yang kalian punya ke temannya kalian, supaya kalian dapat untung senilai 62.500 dari 25% 250. Mungkin itu pembelajaran hari ini dari kakak pada pertemuan ini. Tapi sebelumnya ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Alhamdulillah, kalian sudah paham semua. Jadi belajar matematika dengan menyandingkan dengan kehidupan sehari-hari, mudah kan? Nah, untuk itu, sebelum kakak tutup, kakak ingin evaluasi dulu pembelajaran kalian pada hari ini. Kita tadi belajar apa? Yang pertama, ada apa? Harga beli. Kita sudah tahu apa itu harga beli, harga jual. Selanjutnya ada apa? Ada keuntungan, ada kerugian, dan yang terakhir adalah diskon. Dimana kalian jika ingin ke toko atau ke Matahari mau beli baju tapi ada diskonnya, bisa kalian hitung di situ. Kalian bisa hitung berapa diskon dari harga tersebut. Jadi memudahkan bukan? Jadi adik-adik sekalian, semangat untuk belajar matematika dengan cara menyenangkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bunga tunggal, bruto, neto, dan taraf. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini di pertemuan kali ini.
Kakak mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kalian tetap belajar matematika dan jangan lupa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.